qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala wal maqalatu tsaminatu wa an Utsman radhiyallahu anhu wajadtu halawatal ibadati fi arba'ati asya'a awwaluha fi adai faraidillahi yasiha wa asiriha wa tsani ijtinabi maharimillahi saghiriha wa kabiriha wa tsalithu fil amri bil ma'rufi wa huwa kullu ma yahsunu fish syar'i wa ibtigha'i thawabillahi wa huwa min 'afil 'illati 'ala ma'luliha wa rabi'u fin nahyi 'anil munkari wa huwa ma laysa fihi ridallahi ta'ala min qawlin aw fi'lin wal ittiqa'i ay al-ihtirasi min ghadabillahi wa huwa min 'afis sababi 'alal musabbabi. Wallahu a'lam. Wal maqalatu tsaminatu, maqalah yang ke-8. An Utsman, dari khalifah ketiga yaitu Khalifah Utsman ibni Affan, di antara khalifah yang 4 dari mulai Abu Bakar bin Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, hanya Sayyidina Utsman yang berumur panjang. Sayyidina Abu Bakar Siddiq 63, Sayyidina Umar 63, Sayyidina Ali 63. Sedangkan Sayyidina Utsman 82 tahun umurnya. Lebih lama hidup Sayyidina Utsman bin Affan, dan ditakdirkan oleh Allah beliau menikahi 2 putri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Kalau Fatimah Az-Zahra itu dinikah oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Nah, dalam hal ini Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu menyampaikan, kata beliau, wajadtu, aku merasakan, aku mendapatkan, aku menemukan halawatal ibadati, manisnya ibadah. Jadi kata Sayyidina Utsman, wajadtu halawatal ibadah, aku merasakan manisnya ibadah fi arba'ati asya'a, pada 4 hal. Jadi ibadah yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman itu terasa manis, terasa enak, lezat fi arba'ati asya', pada 4 hal. Nah, sampai saat ini kita Masya Allah susah dan beratnya merasakan manisnya ibadah. Sebelumnya saya pernah bahas, agar ibadah kita bisa terasa manis, lezat, nggak capek, nggak letih, nggak lelah, ya, diawali dari penerimaan sebuah seruan itu, seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ja'far As-Shadiq, ya, yang beliau katakan bahwa lazzatu ma fil lidah izalatu
ta'abil ibadati wal ana. Lezat, nikmat ketika menerima sebuah seruan, sebuah panggilan, maka itu semua akan bisa menghilangkan perasaan penat, capek, lelah, letih dalam pengabdian kita kepada Allah. Sehingga puasa kita, sholat kita, baca Quran kita, haji kita, sedekah kita, itu semua bisa kita nikmati. Karena apa? Karena sudah senang dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah, ada kebahagiaan. Tapi kalau ada anak misalkan dipanggil sama orang tua udah kesel duluan, disuruh apapun pasti kesel. Tapi ketika dipanggil orang tua, senang, ingin dipanggil orang tua dan ingin disuruh sama orang tua, disuruh apapun dia kerjakan dengan penuh kebahagiaan. Apalagi yang saat ini yang memanggil kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa kita nikmati. Tahu-tahu sekarang udah 18 hari, terus cepat. Nah, kalau dari maghrib ke isya rasanya cepat waktu itu bergulir. Iya. Tapi kalau sebelum maghrib lama banget. Kira maghrib di jam mati, bukan nggak muter-muter jam panjangnya. Itu hanya perasaan kita saja. Padahal waktu tetap sama, karena hatinya menunggu. Tapi kalau tarawih justru cepat amat karena memang awalnya males tarawih. Lagi lihat imam yang lama lagi, akhirnya nggak jadi tarawih. Baik, itu yang disampaikan oleh Sayyidina Uthman. Aku merasakan manisnya ibadah pada 4 hal. Kita lihat apa saja. Awaluha, yang pertama, fi adai faraidillahi. Satu, di saat melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika beliau sholat, ketika beliau puasa, ibadah, itu beliau menikmati manisnya ibadah. Yasiriha, baik yang mudah, wa asiriha, ataupun yang susah. Mau yang mudah, yang susah, dia nikmati. Dia merasakan manisnya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kan kita minta tiap malam selepas sholat tarawih setidaknya ada 20 permintaan, 20 doa yang tertuang di dalam doa kamilin. Insyaallah kita sudah hafal. Allahumma ij'alna bil imani kamilin. Ya kan? Nah, kenapa disebut doa kamilin? Karena awal doanya ada kalimat kamilin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang sempurna dalam keimanan. Itu kita minta tiap malam. Kalau yang tarawih, yang tarawih itu kan doa. Yang tarawih pasti baca doa itu. Allahumma ij'alna bil imani kamilin. Makanya dihayati doa-doanya, ulah buru-buru aja. Allahumma ij'alna bil imani kamilin walil faraidi mu'addin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang selalu melaksanakan, menunaikan seluruh kewajiban-kewajiban dari Allah. Walis salati hafidhin, jadikan kami orang yang selalu memelihara, menjaga ibadah salat kami, ya Allah. Jadi Allah tidak hanya menyuruh kita melaksanakan salat, tapi menjaga dan memelihara salat. Hafidhu alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah nyuruh kita jaga tuh salat yang 5 waktu. Yang berikutnya, walis zakati fa'ilin. Ya Allah, jadikan kami pelaku-pelaku zakat, orang-orang yang mampu dan bisa mengeluarkan zakat. Yang kelima, walima indaka talibin. Jadikan kami hamba-hamba yang selalu mencari apa yang ada di sisimu, ya Allah.
tempat yang mulia dan keridhaan-Mu. Kami mencarinya. Jadikan kami hamba-hamba yang mencari. Itu semua karena Allah. Jadi sebetulnya yang kelima ini penyempurna dari 1, 2, 3, 4. Kita ingin jadi hamba yang sempurna imannya. Kata Nabi, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Perbaiki akhlak, insya Allah iman kita akan sempurna. Amin. Zakat, sholat, itu semua. Jadi dinikmati kewajiban-kewajiban dari Allah itu dinikmati, sholatnya dinikmati, zakatnya dinikmati, nggak ada keluh kesah, nggak ada marah-marah, nikmati aja semua sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Jadi di sini dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah, baik yang mudah ataupun yang susah, dia nikmati. Kata Sayyidina Uthman. Nah, kita masih belum bisa, ya bismillah, kita ingin berupaya menjadi orang-orang yang bisa menikmati manisnya pengabdian kita kepada Allah. 2. Wathani. Yang kedua, beliau menikmati manisnya ibadah itu kapan? Fijtinabi maharimillah, ketika menjauhi, meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang kedua, di saat dia ijtinab itu menghindar, menjauh, meninggalkan maharimillah, larangan-larangan Allah. Sogiriha, baik yang larangan itu adalah kecil, wa kabiriha, ataupun yang besar. Pokoknya mau kecil, mau gede, yang namanya maksiat tinggalin. Oke, maksiat yang gede, yang kecil aja harus tinggalin. Jangan menganggap detik iya, yang kecil. Tapi khawatir yang kecil itu yang justru mengundang murkanya Allah. Nah, kebaikan juga sama. Jangan kita abaikan kebaikan sekecil apapun. Siapa tahu dari kebaikan yang kecil itu mengundang rahmat Allah. Gak seberapa, cuma 2.000 rupiah masuk ke koropak masjid, gak gede, tapi di situ mengundang rahmatnya Allah, dan Allah ganti jauh lebih besar dari yang kita keluarkan itu. Amin ya Allah. Jadi pokoknya kebaikan jangan melihat kecil besarnya kebaikan, tapi kepada siapa kita berbuat baik, kepada Allah Subhanahu. Dan kebaikan-kebaikan itu tidak pernah bisa menguntungkan Allah. Kemaksiatan yang kita kerjakan pun tidak akan pernah bisa merugikan Allah. Tapi semua yang kita lakukan, kebaikan akan kembali kepada kita, keburukan pun akan kembali kepada kita. Allah tidak akan mulia dengan kita ibadah, dan Allah tidak akan hina dengan kita maksiat. Tapi kemuliaan dan kehinaan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Ibadah kita akan mulia di sisi Allah, maksiat kita akan hina di sisi Allah. Wal-iyadzu billah, wal-iyadzu billah. Yang kedua, jadi Sayyidina Utsman merasakan nikmatnya ibadah, manisnya ibadah di saat meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Gak mau maksiat sekecil apapun. Kadang-kadang saya suka lucu gitu lihat orang-orang apalagi puasa, benar niatnya puasa, tapi lempang doaan awal lagi bawa-bawaan buka bersama. Di mana cerita suami istri Baru kecebutnya nggak sebatal nempel. siring buah buka puasa, suap-suapan duaan. Saya yakin bukan suami istri, yakin 1000%. Beda soalnya gaya suami istri dengan gaya bukan suami istri beda. Justru kadang-kadang lebih malu, lebih pemalu suami istri. Yang bukan suami istri justru nggak punya. Lihat aja, istri kalau dengan suami nggak ada yang peluk-pelukan. Bosan. Coba yang bukan suami istri. Biasa di rumah itu. Nah, ya direm deui. Ceduk rem deui.
Nauzubillah min. Nauzubillah. Jadi kadang-kadang nggak paham ini ibadah itu disangkanya puasa itu nahan lapar dan haus saja, bukan. Nahan mata, nahan telinga, nahan hidung, nahan syahwat, nahan hati dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tujuan puasa bohong. Gimana ceritanya? Kuliah subuh duduk berdua di dekat kuburan. Ya Bogor ini bukan makanya kuburan semua. Dong nanti katanya setelah nikah kita di sini. Puting-puting bobogohan di kuburan, tapi tadi ganggu ya tak kuncuri. Cek curi tidak babaturan kurang. Mana tadi ganggu kuncuri. Coba, lamun bener mati ganggu ya tak kuncuri di kuburan. Tapi karena kebohongan, karena maksiat cek curi tak diganggu babaturan kurang. Hanya aman-aman di Bogor mah di kuburan-kuburan Cina itu kan enak tempatnya. Loba, kayak marmer lagi. Bukan ada haram berarti. Tapi aman-aman aja, nggak ada yang kesurupan. Hebat, masya Allah luar biasa. Tapi makanya itu sedih lah, banyak orang yang puasa tapi nggak menjaga puasa. Dia tidak paham mana mubtilat, mana muhbitat, yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Nauzubillah min dzalik. Jadi makanya betul kata Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali cuma dapat lapar dan haus. Nauzubillah min dzalik. Ya, mungkin level kita adalah puasanya puasa awam lah ya. Kita melapar haus ditahan, tapi nafsu enggak, mata enggak, telinga enggak. Masuk berikutnya khawas, terakhir khawasul khawas. Oh, tingkatan para wali, para nabi. Ya, setidaknya lah berupaya kita menahan segala hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Baik, ya, jadi yang kedua yang dirasakan manisnya ibadah oleh Sayyidina Utsman adalah ketika meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, baik yang kecil maupun yang tiga. Sayyidina Utsman menikmati ibadah itu ibadah kapan? Fil amri bil ma'ruf, di saat sedang melaksanakan amar ma'ruf. Apa sih amar ma'ruf itu? Apa sih yang dimaksud ma'ruf itu? Ma'ruf itu kan yang baik. Apa sih yang dimaksud ma'ruf? Wa huwa kullu ma yaksunu bisyar'i. Segala bentuk apapun yang dianggap baik menurut syariat. Jadi baiknya itu kacamata syariat, bukan pandangan kita. Ya kata anak muda mah bobogohan baik, tapi cek syariat mah nggak baik. Jadi kadang-kadang pandangan kita kan tidak sama dengan pandangan syariat. Kalau pandangan kita adalah pandangan nafsu, tapi kalau pandangan syariat adalah turun dari Allah, disampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tertuang semua di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tapi Rasul sedih ngadu sama Allah. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadul Qur'ana mahjura. Inna qaumi, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran itu mahjur, ditinggalkan. Banyak ulama yang mengartikan mahjur itu maksudnya apa? Satu, terdibara raja. Itu mahjur. Itu dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna qaumi ittakhadul Qur'ana mahjura. Ditinggalkan. Surah Al-Furqan. Ada lagi yang mengartikan mahjur ditinggalkan di sini, dibacanya, tapi tidak diamalkan.
tidak mengindahkan halal haram yang ada di dalam Al-Quran itu mahjur. Ada yang mengartikan mahjur di sini, dia tidak pernah mengerti dan tidak pernah paham apa keinginan Allah yang tertuang di dalam Al-Quran itu. Jadi Masya Allah luar biasa. Makanya momen nuzulul Quran kemarin itu jangan dianggap hal biasa. Ini peristiwa bersejarah dalam peradaban umat. Rujukan, referensi segala bidang ilmu apapun adanya di dalam Al-Quran. Kenapa banyak penemu Muslim dulu? Pijakannya adalah Al-Quran. Bahkan orientalis mengkaji lebih dalam secara objektif. Kalau subjektif mereka tidak akan terima, Quran kan bukan kitab kita. Tapi mereka bicara tentang ilmiah, objektivitas tentang kebenaran Al-Quran. Dia teliti dan mereka meyakini bahwa Quran itu benar. Dari huruf per huruf, kalimat per kalimat, kata per kata, jumlah per jumlah, itu semua tidak perlu diragukan lagi. Karena Allah sudah pernah janji di dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Masya Allah luar biasa. Jadi gak usah ragu-ragu tentang kebenaran Al-Quran. Baik. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan merasakan nikmatnya ibadah di saat sedang melakukan amar ma'ruf, menyuruh kebaikan, yang mana kebaikan itu sendiri punya makna adalah segala bentuk apapun yang dianggap baik menurut kacamata syariat. Wabtigha'i masih yang ketiga, wabtigha'i thawabillah, dan di saat berharap mendapat pahala ganjaran dari Allah. Ibtigha itu mengharap, thawab pahala ganjaran dari Allah. Jadi diatofkan, dihubungkan. Jadi ada wawu sebagai huruf penghubung. Nah dalam ilmu tata bahasa Arab ini maksudnya wahwa min ma'fil illati ala maqlubiha. Itu mengatofkan alasan atas yang dijadikan alasan. Jadi alasannya mengharap pahala ganjaran dari Allah dengan cara apa? Dengan cara amar ma'ruf. Jadi alasan yang dijadikan alasannya saling berkaitan. Jadi atafkan atapnya ilah kepada yang maklulnya dijadikan alasan. Nah, itu mana musorot, jangan berdiam. Nah, itu dulu. Yang marabi, yang keempat. Yang keempat, kapan beliau merasakan manisnya ibadah? Fin nahyi anil munkar. Di saat sedang nahi munkar, mencegah segala kemunkaran. Wahua, apa yang munkar itu? Kalau ma'ruf kan tadi kullu ma yahsunu fi syar'i, segala bentuk apapun yang baik menurut kacamata syariat. Apa yang dimaksud munkar? Oh munkar itu adalah ma laisa fihi ridallahi ta'ala min qaulin aw fi'lin, yaitu ucapan atau perbuatan yang di dalamnya tidak ada keridhaan dari Allah. Itu munkar. Ngomong tapi Allah enggak ridho, munkar omongan kita. Berbuat Allah enggak ridho, perbuatan kita munkar. Itulah yang dimaksud dengan munkar. Munkar itu ma laisa fihi ridallahi ta'ala. Berarti kalau kita ngomong yang di dalamnya tidak ada keridhaan Allah, berarti kita sudah melakukan kemunkaran. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang sesuai, baik, bagus menurut pandangan syariat, maka kita sudah melakukan yang ma'ruf.
Oleh karenanya tugas amar ma'ruf di sini bukan hanya tugas ulama, bukan tugas kiai, tapi tugas orang-orang yang beriman. Orang beriman tugasnya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar bukan tugas kita semua. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbi. Wa dzalika adhaful iman. Kalau kita telusuri teliti hadis ini, intinya mah kita disuruh cuma dua. Yang pertama bil yad, dua bil lisan. Ustaz bil qalbi disuruh, iya disuruh, tapi ada ujungnya. Wa dzalika adhaful iman. Itu buat orang-orang yang punya iman yang paling lemah. Kita nggak mau orang yang imannya lemah. Jadi kalau yang cukup dengan hati berarti selemah-lemahnya iman. Kita nggak mau jadi orang yang lemah iman. Intinya lah sebetulnya itu. Jadi intinya dua. Dengan niat kekuasaan, jadi RT, jadi lurah, pakai kekuasaan untuk apa? Untuk berbuat baik. Kasih tanda tangan, kasih memo apapun untuk kebaikan, manfaatkan. Baik untuk melegalkan kebaikan atau menonaktifkan kemaksiatan, dengan tanda tangan bisa dilakukan. Itu upaya beliat dengan kekuasaan. Jangan terbang. Fa'ilam yastati fabilisani. Kalau tidak mampu, ya sudah, dengan nasihat, dengan pidato, dengan omongan, dengan ceramah, dengan tausiah dan lain sebagainya. Udah, upaya kita itu maksimalkan di situ. Meskipun kata Nabi fa'ilam yastati fabiqalbi, kalau nggak mampu juga, tapi dzalika adhaful iman. Yang pertama nggak ada syarat, nggak ada embel-embel apapun. Yang kedua nggak ada embel-embel apapun. Tapi yang ketiga, dzalika adhaful iman. Itu iman yang paling lemah. Nggak mau kita jadi orang yang punya imannya lemah. Ingin punya imannya kuat. Dilihat bil lisan. Ketika melihat karena jadi Sayyid Utsman kalau sudah nahi munkar, di situ merasakan manisnya pengabdian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Munkar itu sesuatu yang di dalamnya tidak ada keridhaan Allah, baik ucapan maupun perbuatan. Wal ittiqai, dan ittiqa itu ada perasaan takut. Ittiqa yang tapi ittiqa itu takut, takwa. Ayat al-ihtiras, tapi dimaksud daripada ittiqa di sini al-ihtirasi. Ihtiras itu menjaga. Namanya bahasa Arab al-haris itu artinya security. Ya, haris, orang yang tukang jaga di pos-pos itu namanya al-haris. Ihtiras menjaga. Takut menjaga dari apa? Min ghadabillahi, dari murka Allah, dari marahnya Allah. Nah, bentuk ataf di sini min atfis sabab alal musabbab. Atafnya ataf sabab kepada musabbab yang dijadikan sebab. Jadi atafkan karena takut mendapatkan murka Allah, maka dia lakukan nahi munkar. Jadi kalau ada orang tidak pernah nahi munkar, maka dia akan dapat murka Allah. Jadi inti yang disampaikan oleh Sayyiduna Utsman di sini, yang pertama, manis dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban, dan manis di saat menjauhi larangan.
larangan. Itulah kesimpulan daripada takwa. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi manisnya ibadah di saat kita memiliki ketakwaan yang utuh dan mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Itu tidak bisa dipisahkan, amar ma'ruf nahi munkar. Harus bersamaan agar mendapatkan hasil yang sempurna. Oh, ini kerjaannya amar ma'ruf aja nasihati, tapi gak mau ikut nahi munkar, gak akan sukses dakwah. Atau sebaliknya ada orang nahi munkar aja, amar ma'rufnya gak akan sukses dakwah. Ustaz, saya mah gak bisa nahi munkar, bisanya ambil amar ma'ruf. Oke, ambil, rekrut rekan-rekan yang mampu nahi munkar. Kita berjalan bersama untuk menegakkan kebenaran. Atau sebaliknya, oh kita mau bisanya cuma nahi munkar aja, amar ma'ruf gak bisa. Panggil ulama, panggil ustaz untuk menasihati semuanya. Bareng-bareng kita berjuang. Sukses insya Allah dakwah kita. Ya kalau dicontohkan seperti petani lah. Petani kalau ingin sukses harus amar ma'ruf dan nahi munkar. Apa maksudnya? Ya amar ma'rufnya tanamlah padinya. Nahi munkarnya Pak, buang tuh hama-hama orangnya. Tikus-tikus yang bisa merusak padinya buang. Hancurkan, binasakan. Supaya apa? Supaya panennya bagus. Ustaz, saya memang gak ngerti, gak paham bagaimana cara nanam padi, bisanya cuma bunuh tikus doang. Ya udah, panggil orang yang ngerti tentang bagaimana cara nanam padi. Tolong tanamin padi, saya ngurusin nahi munkarnya. Atau sebaliknya, saya mah bisanya nahi munkar doang. Atau nanam padi doang, nahi munkarnya gak bisa. Ya sudah, panggil orang yang bisa untuk memberantas hama orang dan tikus-tikusnya. Bareng seiring berjalan bersama, insya Allah panennya bagus. Sok aja tanam tuh padi, nahi munkarnya nggak dilakukan, habis sama tikus. Panen nggak kira-kira? Enggak, orang habis. Oh saya mau pokoknya mau ahli dalam nahi munkar, berantas tikus, berantas orang. Lah panennya kagak ditanam, panen nggak? Makanya bareng-bareng. Makanya tidak bisa dipisahkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk umat manusia. Tapi kalau ingin jadi umat terbaik ada syaratnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Syaratnya itu, siap enggak? Jadi umat terbaik diam, gak mau amar ma'ruf, jangankan jangankan nahi munkar, amar ma'ruf aja nggak mau, repot. Udahlah kita mau wirid zikir aja, ibadah, nggak usah gitu-gitu. Lah, emang Rasulullah cuma begitu doang? Enggak. Itu berapa kali Rasulullah ikut perang. Jadi bukan berarti soleh sendiri tapi tidak membuat orang lain soleh. Yang susah itu membuat orang lain benar. Kalau benar sendiri mah gampang. Soleh namanya. Kalau muslim yang membuat orang benar, orang lurus itu susah dan banyak musuhnya. Kalau soleh itu insya Allah gak akan punya musuh. Soleh sendiri gak pernah bergaul, soleh wirid zikir ibadah, wirid zikir ibadah, soleh banget. Gak akan ada musuhnya orang begitu. Tapi banyak musuh kalau sudah jadi statusnya muslim. Dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, musuhnya banyak. Yang di depan juga musuhnya banyak. Yang gak suka banyak. Ketika saya bahas ini gak suka, bahas ini gak suka, banyak yang gak sukanya. Fanatik lah, apalah. Jadi